Halo semuanya, kali ini ketemu lagi bareng Dinda. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita bakal membahas satu teks yang sering banget kita temui. Baik itu secara online ataupun offline, baik itu di makanan ataupun di kosmetik. Dan banyak sekali hal yang menggunakan teks tersebut. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ini teks apa? Benar sekali, ini adalah teks prosedur. Di video kali ini kita bakal membahas secara rinci apa saja yang ada di dalam teks prosedur dan apa penyusun dalam teks prosedur. Mari kita mulai. Teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah tulisan yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu, baik melakukan kegiatan tertentu ataupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurut. Tujuan teks prosedur. Tujuannya adalah untuk membantu memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Dengan kata lain, yaitu memperoleh hasil akhir. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat interaktif atau kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan ataupun cara. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Struktur teks prosedur. Yang pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan adalah teks prosedur yang bisa berupa judul dan juga bagian tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut, atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahap-tahap pada teks tersebut. Bagian isi atau material. Bagian material teks prosedur berisi mengenai bahan, alat, atau material yang akan dibutuhkan. Tapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Bagian yang berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan teks. Pada bagian ini, setiap langkah harus dilakukan secara urut. Ciri kebahasaan teks prosedur. 1. Konjungsi temporal. Pada teks prosedur akan banyak ditemukan kata konjungsi temporal atau penghubung yang menyatukan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis seperti selanjutnya, berikut, kemudian, lalu, setelah itu. Yang kedua, kata kerja imperatif. Dalam teks prosedur juga akan banyak ditemukan kalimat perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang ketiga, verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong wortel, haluskan bumbu. Verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Yang keempat, kalimat imperatif. Kalimat yang berisi perintah dan berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Yang kelima, kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan dan berfungsi untuk memberikan informasi dan berita. Dan yang terakhir, kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pernyataan dan berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana merupakan teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur protokol. Teks ini biasanya berisi langkah-langkah atau tata cara yang tidak terlalu rumit, serta pemaparannya objektif, mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Teks prosedur yang menjelaskan langkah-langkah atau prosedur untuk melakukan atau membuat sesuatu secara sistematis.
Nah, kali ini sebagai contoh cara membuat sirup melon. Yang pertama, persiapkan alatnya. Yang kedua, tuangkan sirup ke dalam gelas secukupnya. Lalu, tuangkan air ke dalam gelas yang sudah diisi sirup tadi ya. Lalu, aduk menggunakan sendok hingga merata. Dan sirup bisa dinikmati. Semoga membantu. Nah, tadi merupakan salah satu contoh praktek dari teks prosedur. Nah, setelah ini bakal ada sedikit tugas yang harus kalian kerjakan. Dan jawabannya kalian bisa kirim di komentar ya. Nanti komentarnya Dinda balas jawabannya benar atau salah. Nah, udah dijawab belum pertanyaannya? Semoga jawaban kalian benar semua ya. Bagi kalian yang suka sama video pembelajaran bahasa Indonesia Dinda kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Dadah! Minum dulu.